nggak formal. Nah, ini semua biaya free. Nah, ini saya baru persiapan nih. Ini rencananya saya kan juga ada program dari desa ke desa. Dari desa ke desa itu sudah ratusan desa dan ribuan anak-anak di berbagai wilayah. Bukan hanya Jabodetabek, tapi sampai Anyer, sampai Bandung, bahkan Sulawesi. Kalau saya ke Sulawesi, saya bawa krayon aja, ajarin aja. Dan ini rencana besok, karena ada program dari sekolah ke sekolah, besok saya ke Ciseeng gitu. Dan ya udah, saya insya Allah besok habis sholat subuh saya jalan lagi gitu. Kalau di sini itu dia ininya sendiri ya Pak, menggambar. Kalau di sini saya membimbingnya itu tidak mendikte anak. Ya, saya memberikan kebebasan anak berekspresi, tapi tetap saya arahin harus apa. Karena kan saya paham betul dunia anak adalah dunia merdeka. Kreativitas anak adalah kreativitas merdeka. Dan kurikulum sekarang kan kurikulum merdeka, dan kita masih kemerdekaan sekarang. Jadi saya selalu memberikan memunculkan karakter dari masing anak-anak itu. Saya tidak mau mereka jadi mereka jadi diri. Saya mau mereka jadi diri sendiri. Munculkan. Jadi dengan krayon tua mereka itu. Makanya Ibu tadi lihat kok beda-beda ya. Itu ya tanggal beda-beda. Karena memang di sini saya munculkan karakter anaknya, bukan anak meniru saya. Makanya saya nggak mau mereka meniru saya. Harus betul-betul ini. Dan saya nggak izinkan mereka meniru gaya teman, harus muncul. Kalau misalkan mereka, wah aku juga mau gambar rumah kayak gini, tapi pasti beda karakternya yang muncul. Jadi seperti itu di cara saya membimbing di sini, dimanapun. Jadi saya ingin anak-anak itu betul-betul muncul kreativitasnya sendiri, muncul gagasannya sendiri, muncul idenya sendiri dengan tekniknya ya. Namanya teknik anak ya nggak bisa seperti saya kan gitu kan, pelan-pelan. Ada yang tapi hanya garis-garis yang nggak betul. Ya orang gitu kan anak, ya namanya anak kayak gitu kan ya. Nah tapi karena dia sering pelan-pelan akhirnya jadi mulai kayak gitu. Nah mulai lagi akhirnya bisa bikin bentuk apa ya. Ya tinggal saya sifatnya membimbing anak di sini, memberikan keleluasan mereka berekspresi. Saya enggak, oh ini nggak boleh, jangan. Enggak. Karena anak-anak itu betul-betul merdeka, dan kemerdekaan itu yang saya hargai, dan saya harus mendukung itu. Sebab kalau enggak nanti mereka akan tidak keluar gagasan mereka. Akhirnya akan menjadi peniru, anak hanya jadi menjiplak saja, nggak muncul gagasan, nggak muncul imajinasinya sendiri gitu. Iya. Nah, ini kan semua mereka ini gambar, tiba-tiba gambar saya, pingin gambar saya semua. Beda-beda ininya gitu. Iya kan? Jadi gambar kelas berapa nih? Ini ada yang TK, ada yang ini belum sekolah, ada yang TK, ada yang PAUD TK, ada yang kelas 1, kelas 2, macam-macam. Dan semua karya-karyanya di sini itu saya pajang. Nah, kalau bukan kita lalu siapa lagi gitu. Ya kan? Dan kalau tidak sekarang dibimbing anak-anak itu terus kapan lagi gitu kan? Kita nggak bisa hanya kamu bodoh, kamu tolol, kamu lah dia bodoh, dia tolol, kan harusnya kita orang dewasa yang membimbing mereka supaya pintar kan gitu kan ya? Kan kita nggak bisa hanya menghakimi, iya kan? Jangan pakai HP mulu. Sekarang bagaimana kita membimbing mereka supaya paham HP itu apa gitu kan? Gunanya apa ya kita guna banyak macam, karena sekarang sekolah pun mereka harus pakai HP kan gitu kan. Nah kita nggak bisa melarang, nah cuma kita arahin, kita isi bahwa fungsi HP itu seperti ini ya kan. Ya kita harus ada yang namanya bimbingan ya. Jadi sederhana aja gitu. Alhamdulillah ini akan mempengaruhi juga pola pergaulan mereka dan juga akademik mereka, dan nyatanya banyak orang tua murid yang mengakui itu gitu, anaknya nggak bisa, nggak berani atau segala macam. Sekarang ini itu digambarkan di itu sebenarnya seperti itu, dan itu
Ya itu bukan rekayasa itu. Iya. Nggak ada rekayasa itu wawancara dengan Iya, ibu, bener ya, nggak Pi. ada itu. Bener ya, Pi. Nah, memang saya suka datang ke saya datanya gimana perkembangan anak, iya kan. Oh. Wartawannya bilang, reporter, Pak, saya pingin ini Pak, saya pingin ngobrol orang tuanya. Oh ya silakan. Saya pilih salah satu yang paling dekat lah ini. Akhirnya silakan aja nanya. Jawabannya apa? Terserah saya bilang. Iya, karena dari TV juga gitu. Akhirnya dia datang ke rumahnya, liput ke rumah itu tanpa saya gitu. Iya. Saya nggak ikut. Kalau saya ikut mungkin Iya. ya karena dia takut nggak enak sama saya. Tapi enggak. Dan itu memang banyak sekali Perubahan masih ada tuh ya, Pak ya. orang tua yang mengakui anaknya ada perubahan luar biasa. Karena memang di sini gini, saya sering habis melukis Nah. berdiri, kamu jelasin apa yang kamu lukis gitu. Iya. Nah itu kan sebenarnya melatih anak-anak untuk apa? Untuk berbicara sebenarnya, untuk mereka tampil di hadapan teman-temannya aja, kalau mau aja itu udah poin itu. Iya benar. Nah, dan itu akan pengaruh di sekolah. Karena sekolah kan sering disuruh maju. Jadi anaknya itu kalau nggak terbiasa kan malu, apa jangan kan anak SD, ya kan SMP, anak SMA aja. Iya, Saya kebetulan juga ngajar tuh di SMA itu, disuruh maju aja susah gitu. Karena nggak terbiasa. Karena memang tidak terbiasa secara mental untuk tampil ini, takut salah. Nah, kenapa harus takut salah? Namanya kita belajar kan gitu kan. Kita belajar itu harus dari yang salah kan gitu kan. Kalau udah benar, udah ngapain lu belajar? Saya selalu begitu anak-anak. Sehingga oh iya ya, kalau gitu ya nggak masalah. Saya harus harus belajar supaya saya bisa kan gitu. Jadi saya menghadirkan rasa kepercayaan diri mereka untuk tampil. Begitu juga di sini. Gitu. Nah itu saya bilang tadi, dampak ke ke akademiknya, dampak ke sekolahnya itu luar biasa. Karena di sekolah betul-betul otak kirinya yang dikembangkan, otak kanan dan sifat kreatif tidak dikembangkan. Nah di sini kanannya yang saya kembangkan dengan skillnya, ya kan? Dan akhirnya di sekolah berkembang dua-dua, akhirnya muncul itu kreativitas baik berbicara maupun, dan berbicara pun selalu di sini dibimbing mereka. Jadi misalkan namanya anak-anak yang ngomong nggak boleh. Nah, kenapa kamu nggak boleh? Kalian itu ya goblok lu, kan? Iya. Ngomongin teman goblok, coba kamu tunjuk teman kamu gitu. Ngomong, ayo, ngomong, goblok lu dia. Satu gobloknya dia, kamu tiga gitu. Iya. Oh iya ya, nggak mau lagi ya. Jadi cara-cara sederhana gitu yang saya pakai. Jadi di sini sebenarnya melukis itu kan sarananya aja, tapi kan sebenarnya pembentuk karakternya yang lebih ingin, yang target saya seperti itu. Apakah mereka jadi seniman atau bukan urusan saya sekarang. Karena kita bekali dulu mereka mau jadi apa aja, kan mereka belum tahu juga. Nah juga di taman baca, cuma memang ya itu taman baca itu upaya saya supaya anak-anak itu perbanyak literasi lah ya, karena minat baca anak-anak itu, dan bukan hanya di sini tapi mungkin standar nasional barangkali itu sangat rendah sekali. Baca anak-anak kita, bahkan masyarakat Indonesia itu sangat rendah sekali. Kalau di luar kan di mana-mana mereka baca, di kereta baca, di mana-mana baca. Karena kesadaran membaca itu luar. Di sini ini saya buka taman baca itu sebenarnya ingin membangun, sampai saya bikin lomba menulis cerita. Syaratnya sederhana, kamu baca buku yang ada di sini. Setelah kamu baca, silakan kamu bikin cerita. Sumber ilhamnya adalah buku-buku yang kamu baca, kan referensi kan. Tapi ternyata itu juga berat. Bikin taman baca itu gampang. Gampang bikin taman baca. Banyak orang bikin taman baca. Tapi yang paling susah adalah membangun minat baca. Membangun tanah membaca. Bahkan ada garasi, ada lemari buku, ada karpet, apa pakai AC sekalipun bisa. Tapi membangun minat baca. Mungkin yang ramai pada saat pembukaan, setelah itu enggak. Kenapa gitu ya? Karena memang dasarnya minat baca kita. Datang kita nggak bisa jadi udah difasilitasi mereka diskusi, tapi mereka apa yang diskusikan mereka nggak baca. Nggak ada masalah yang mereka bawa dari rumah. Akhirnya
ya udah guru lagi gitu kan. Lama berarti. Udah nanti nggak saya bawa anak saya Pak udah main sini. Ya boleh. Atau begini, enaknya gini sebenarnya. Tinggal di mana? Di Danau. Di Danau Batur, Pak. Oh, Danau Batur sini, Iya. dekat. Iya. Pasti banyak anak-anak di sana ya? Banyak. Banyak. Iya. Ada tempat, ada apa gitu. Nah, saya kebetulan juga ke pos RW. Nah, nanti jadwalin aja saya ke sana. Jadi anak-anaknya belajar dengan teman-temannya itu lebih. Jadi bukan hanya anak Iya. bapak sama Iya. ibu yang belajar, tapi semua Semuanya. ikut belajar. PAUD ya. Iya. Kamu mau PAUD, kamu mau apa itu? Saya Itu pakai surat izin nggak tuh Pak kalau kayak gitu? Izin. saya selama ini paling ngomong aja dengan orang di situ, atau kalau itu misalkan fasilitas evaluasi ya bisa. Saya nggak ada problem. Kalau misalkan mau ribut pakai izin, saya tinggal aja, saya cari yang lain. Iya, benar. Orang saya datang mau ngajarin anak-anak di situ kok. Ya udah, nanti ada sih itu. Iya gitu Panggung. aja. Ada panggung sih. Nah ada mau digopon ke maksudnya ada ini itu aja gitu. Jadi supaya belajarnya rame-rame. Iya, Gitu. iya. Biasanya kalau anak rame-rame bisa lebih semangat gitu. Itu harinya Bapak seperti hari apa tuh? Biasa hari Minggu. Jamnya? Biasanya jam 8 sampai jam 9 aja gitu. Anak-anak kan, Pak, anak-anak itu pengen main. Iya. Ibarat bahasa kasarnya, saya merampok jam main mereka itu 1 jam itu. Iya kan? Karena mereka kan nggak pernah berpikir untuk berkarya, nggak Iya. pernah berpikirin. Nah, mereka berpikirnya main, tapi saya masuk di sela-sela bermain mereka, saya isi. Kita tidak aja Gini aja, saya nggak usah capek-capek. Strateginya gini yang saya selama ini saya pakai, anaknya aja bilang, nanti kita melukis bersama di sini, tapi syaratnya hanya satu, kumpulin teman-teman kamu. Dia akan panggil teman-temannya. Oh gitu ya. Dari temannya itu nanti akan manggil lagi, akan manggil lagi. Iya. Ketika udah banyak kan pasti akan banyak kumpul gitu. Jadi dia yang bawa apa alat-alat atau gimana? Nggak usah bawa Nggak usah. alat-alat, nggak usah. Oh, gitu. Badan aja semua. Oh gitu. Heeh. Iya, iya. Nanti kan saya bawain semua kertas, bawain keras, saya bawa terpal, bawa ini kalau di sana ada terpal syukur, kalau nggak saya bawa siapin semua gitu. Dan semua itu free. Iya. Oke. Semua free. Nah ini program saya. Dari desa spanduk terbaru. Spanduk yang lama itu ketinggalan di Juruk gitu. Saya udah desa ke desa semua. Iya. Semua Oh, ini gratis. Kusnawi nama Bapak itu? Nama saya. Oh, Pak Kusnawi. Nah, saya. Ya itu di YouTube kan. Iya. Di itu kan ada. Lihat aja di YouTube itu semua ada kok. Oh iya, Ketik kita nama juga Kusnawi di nanti. YouTube nih. Ada channel saya juga. IG apa. Kusnawi Galeriku. Lihat aja di Iya, sini. iya, iya. Oke, Pak. Oke, nanti kalau misalkan mau atau apa, catat nomor HP saya aja deh. Boleh. Nah, Kita saya kabarin ya. ya, dikabarin. Terus ya kita komunikasi aja. Mau Sabtu besok, Iya. saya nggak tahu Sabtu besok apa di Ada apa? ICN ini atau hari Minggu besok. Iya. Karena saya juga belum ada jadwal hari Minggu besok, belum karena lagi nunggu konfirmasi kok sampai sekarang. Dia bilang hari Kamis saya kasih kabar, tapi sampai sekarang belum ada kabar. Entah kenapa, mungkin ada ini. Kalau misalnya tadi izin lokasi itu sebenarnya nggak ada ini. Ngobrol aja, apalagi bapak kan pasti Iya. orang di situ kan. Iya. Ya udah kumpul atau ngomong dengan Pak RW, Pak nanti pinjam ininya atau apa. Pokoknya nggak formal lah gitu, supaya anak-anak tuh lebih ini gitu. Tegang lah ya. Bahkan saya hanya biasa pakai celana pendek gitu. Nah saya nggak dapat sponsor, nggak cari donatur, nggak lah. Saya Biaya sendiri? biaya sendiri gitu. Ini semua biaya sendiri. Gitu. Nah, karena saya nggak mau ngerepotin orang lah gitu. Karena memang ini udah tanggung jawab saya sebagai seniman, sebagai guru, ya pendidik ya. Saya harus mendidik masyarakat. Karena selama ini kan masyarakat selalu menghakimi dirinya. Saya ini awam terhadap seni. Ya nggak salah masyarakat bilang gitu karena mereka nggak pernah mendapatkan pendidikan seni gitu. Jadi nanti saya anak-anak lagi melukis, biasanya saya suka ceramain ibu-ibunya. Kan biasanya yang suka kumpul ibu-ibunya karena bapak saya ya pokoknya ngobrol-ngobrol aja sih istilahnya saya ceramain. Karena kalau nggak kita ya
saya kan paling mungkin hanya sekali di situ, 2 Iya. kali ya kan. Yang sering di situ kan nanti orang tuanya kan yang bimbing anaknya. Ya, supaya bisa jalan gitu. Iya, insya Allah. Oke, gitu Nah, aja. makasih banyak ya Mas Dawe ya. Sama. Semoga lancar nih. Siapa namanya? Faisal. Oh, Pak. Ya, Iya. sini.